Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan singkat manual penggunaan aplikasi Erapod K13 SMP versi 2022.1 untuk administrator di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki yang lancar, halal, dan barokah. Tentunya selalu diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, teman-teman, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuat video tutorial lagi, yaitu panduan singkat manual penggunaan aplikasi Erapod K13 SMP versi 2022.1 ya, teman-teman. Nah, di sini untuk administrator, teman-teman. Nah, sebelum video tutorial ini berlanjut, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru menonton video ini, dukung dan support terus channel ini biar tambah maju dan berkembang lagi, yaitu dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Karena subscribe ini sangat-sangat gratis, tidak dipungut biaya. Jadi bagi teman-teman yang belum, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya dulu, bagikan ke teman, saudara, kerabat, dan medsos kalian. Tentunya aktifkan terus ikon tanda loncengnya biar nanti tahu informasi atau video-video berikut dari saya ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Nah, di sini untuk aplikasi Erapod K13 SMP. Nah, di sini untuk aplikasinya ya, teman-teman. Ini untuk installernya, ini RAR, ini sudah diekstrak, teman-teman. Nah, di sini untuk panduan aplikasi, ini manual, ini panduan kurikulum K13-nya. Ini karena saya sudah unduh atau sudah download ya, teman-teman. Nah, di sini panduan singkat manual penggunaan aplikasi Erapod K13 SMP versi 2022.1 untuk administrator, teman-teman. Nah, di sini untuk alur kerja administrator. Nah, di sini kegiatan di kotak merah wajib diselesaikan sebelum guru bekerja ya, teman-teman. Nah, di sini langkah pertama yaitu install Erapod, lalu yang selanjutnya login dan setting web service, lalu ambil data Dapodik, setelah itu generate user Erapod, setelah itu update data Capsep, edit gelar guru atau wali. Nah, di sini update data, lalu cek data kelas dan anggota. Nah, di sini edit nama singkat mapel ya, teman-teman. Nah, cek data pembelajaran, lalu cek data ekstrakurikuler. Nah, di sini manajemen referensi data master Dapodik ya, teman-teman. Lalu lanjut lagi ke manajemen referensi ke lokal Erapod, teman-teman. Nah, ini berlanjut, ini tambah mapel lokal, sesuaikan data mengajar, lalu sesuaikan data wali. Nah, di sini mapping mapel rapot ya, teman-teman. Lalu ada update logo dan tanda tangan. Setelah itu update tanggal rapot, teman-teman. Setelah itu cek status penilaian, cetak leger dan rapot, kirim nilai ke Dapodik, lalu backup dan restore data ya, teman-teman. Nah, di sini untuk alur kerja administrator di Erapod K13 SMP versi 2022.1, teman-teman. Nah, di sini login sebagai administrator, ini login aplikasinya. Nah, silakan buka aplikasi Erapod dengan menggunakan browser, misal Google Chrome. Nah, pada halaman login lengkapi datanya. Nah, login menggunakan akun admin default, pengguna admin, password, nah sudah tertera. Lalu pilih semester atau update data semester, diambil dari data Dapodik ya, teman-teman. Nah, setelah itu klik masuk untuk memulai. Nah, di sini untuk halaman depan administrator, teman-teman. Nah, dashboard administrator menampilkan informasi rekap data, informasi aplikasi, dan link manual aplikasi Erapod, teman-teman. Nah, di sini untuk halaman Erapod kurikulum 13 ya, teman-teman. Nah, halaman depan administrator, teman-teman. Nah, setelah itu setting web service Dapodik ya, teman-teman. Nah, untuk menghubungkan Erapod dengan Dapodik diperlukan setting web service pada kedua aplikasi tersebut. Nah, untuk memudahkan pemahaman, berikut ditampilkan contoh untuk bentuk jaringan antara server Dapodik dan server Erapod dalam jaringan LAN ya, teman-teman. Nah, di sini untuk server Erapod, lalu ini untuk server Dapodik. Nah, ini sudah ada IP-nya, teman-teman. Nah, ini untuk alur ya, teman-teman. Nah, silahkan baca dan pahami di buku panduannya ya, teman-teman. Nah, di sini contoh misal dalam jaringan LAN server Erapod dipisah dengan server Dapodik, namun masih
berada dalam satu jaringan LAN. Dalam contoh ini IP server Erapod. Nah, untuk IP-nya sekian teman-teman. Lalu IP server Dapodik juga sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini. Lalu setting web service Dapodik. Nah, ini contoh sudah ada teman-teman. Nah, pada aplikasi Dapodik silakan buka menu pengaturan, klik web service, selanjutnya klik tambah untuk menambahkan data web service ya teman-teman. Nah, di sini untuk satu di aplikasi Dapodik pilih pengaturan, setelah itu pilih web service dan sini bisa ditambahkan ya teman-teman, bisa ditambahkan pakai localhost atau pakai IP address ya teman-teman di sini untuk yang nomor 3. Oke, setelah itu, nah di sini selanjutnya pada jendela tambah web service, nama aplikasi diisi dengan nama aplikasinya. Nah, di sini untuk nama bebas ya teman-teman. Pada IP address diisi dengan alamat IP server Erapod. Nah, seperti pada contoh ini IP server Erapod teman-teman. Nah, di sini untuk IP Erapod ya teman-teman. Nah, di sini untuk web service Dapodiknya ini tambah, lalu kasih nama aplikasi bebas ya teman-teman, lalu IP addressnya di sini ya teman-teman. Nah, setelah itu klik simpan teman-teman. Setelah itu pada aplikasi Erapod silakan buka menu web service Dapodik, selanjutnya klik tambah untuk menambahkan data web service. Nah, jika sudah silakan tes koneksi ya teman-teman. Nah, di sini untuk setting web service, setelah itu jika sudah selesai klik tes koneksi teman-teman. Jika benar nanti keterangannya berhasil ya teman-teman. Selanjutnya pada jendela edit web service, nama aplikasi diisi dengan nama aplikasinya, ini nama bebas. Nah, seperti pada contoh di sini ya teman-teman, ini di aplikasi Dapodiknya. Nah, setelah terisi lalu klik simpan ya teman-teman. Nah, pada IP Erapod diisi dengan IP server Erapod. Nah, ini dalam contoh seperti ini ya teman-teman. Lalu pada IP server Dapodik diisi dengan alamat IP server Dapodik pada contoh seperti ini teman-teman. Nah, ke web service di copy dari KE yang telah di generate oleh Dapodik ya teman-teman. Nah, untuk NPS sekolah diisi dengan NPS sekolah sesuai dengan data Dapodik. Nah, klik simpan perubahan untuk menyimpan data tersebut ya teman-teman. Nah, kesesuaian pengisian data web service Dapodik dan web service Erapod teman-teman. Nah, di sini sudah digambarkan atau sudah dicontohkan. Nah, setelah itu pada aplikasi Dapodik silakan buka menu pengaturan, klik web service, selanjutnya klik tambah untuk menambahkan data web service ya teman-teman. Nah, di sini untuk pilih pengaturan, lalu nomor 2 tambah di sini ya, tambah, lalu ketik kasih nama bebas ya. Ini untuk yang localhost teman-teman. Untuk yang localhost sama, cuma bedanya di IP addressnya ya teman-teman. Nah, seperti contoh di bawah ini. Nah, untuk nama aplikasi diisi dengan nama aplikasinya bebas, nama bebas. Nah, pada IP address diisi dengan alamat IP server Erapod, karena satu server dengan Dapodik diisi dengan localhost ya teman-teman. Kayak akan di-generate otomatis oleh Dapodik. Setelah itu klik simpan untuk menyimpan data tersebut ya teman-teman. Nah, di sini ini contohnya teman-teman untuk IP server Erapod dan IP server Dapodik ini pakai localhost ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai pilih simpan. Nah, ini yang contohkan untuk yang IP localhostnya ini sama. Nah, untuk memastikan bahwa data yang diinput benar dan terhubung dengan Dapodik, klik tes koneksi. Jika statusnya berhasil, maka sudah bisa terhubung dengan Dapodik. Jika gagal, silahkan dicek lagi jaringan dan isian datanya ya teman-teman. Nah, di sini ini contoh yang sudah berhasil, isiannya sudah benar dan sudah berhasil. Tapi jika gagal, nah di sini untuk cek ulang ya jaringannya teman-teman dan diisi data lagi. Setelah itu kita tes lagi ya. Jika berhasil, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ambil data Dapodik. Nah, untuk mengambil data Dapodik silahkan klik menu ambil data Dapodik, kemudian klik tombol update data, mulai dari update data sekolah, update data guru dan seterusnya. Nah, tombol berikutnya akan aktif setelah pengambilan data di atasnya selesai. Silahkan lakukan secara bertahap hingga semua data selesai diambil ya teman-teman. Nah, di sini untuk update data silahkan ini diupdate semua ya teman-teman. Nah, ini contohnya setelah semua data berhasil diambil silahkan logout terlebih dahulu, kemudian login ulang untuk mengakses data Anda ya teman-teman. Nah, apabila sudah diupdate semuanya silahkan teman-teman untuk logout terlebih dahulu, kemudian login ulang untuk mengakses data ya teman-teman. Nah, di sini
Nah, di sini untuk tampilan e-raport K13 yang baru teman-teman. Jadi lalu generate data e-raport ya teman-teman. Nah, ini pada e-raport terdiri atas user administrator, user guru, dan user PD. Nah, lalu satu untuk pilih menu data user, kedua klik tombol generate ulang user ya teman-teman. Setelah itu data administrator. Nah, untuk mengubah data user atau admin dilakukan dengan cara klik menu data administrator, kemudian klik ubah administrator, isi password baru, kemudian klik simpan. Nah teman-teman, ini jika ada perubahan password untuk administrator ya teman-teman. Nah, kemudian menambah data administrator ini juga sudah ada. Nah, untuk menambah data administrator dilakukan dengan cara klik menu data administrator, kemudian klik daftar administrator, isikan nama lengkap, user ID, dan password baru. Kemudian klik simpan ya teman-teman. Nah, di sini lalu generate data user e-raport ya teman-teman. Nah, untuk menambah data user secara otomatis untuk semua guru dan PD, langkahnya pada halaman user klik tombol generate ulang user, maka akan dibuat user guru dan PD secara otomatis dengan ketentuan. Nah, di sini username akan dibuat dengan nomor NISN untuk PD dan NIP atau nama huruf kecil tanpa spasi, ini untuk guru ya teman-teman. Nah, password untuk guru dan PD dibuat secara default. Nah, cara default seperti ini. Silahkan dicatat user passwordnya untuk diberikan pada guru dan PD ya teman-teman. Nah, ini untuk mengelola data user, ini edit, ada menu edit berfungsi untuk mengubah nama dan email user, lalu ada menu hapus untuk menghapus data user e-raport ya teman-teman. Lalu mengelola data sekolah dan Kapsek teman-teman. Nah, di sini untuk melihat data sekolah, klik menu data referensi Dapodik, pilih submenu data sekolah, maka akan tampil seperti contoh pada gambar di samping ini teman-teman. Lalu mengelola data sekolah dan Kapsek ya teman-teman. Nah, di sini untuk menyelesaikan data gelar kepala sekolah, klik update data Kapsek. Selanjutnya pada jendela edit data Kapsek, lengkapi gelar kepala sekolah, klik simpan untuk menyimpan data teman-teman. Nah, di sini untuk contohnya sudah ada teman-teman. Nah, ini mengolah data guru. Untuk melihat data guru, klik menu data referensi Dapodik, pilih submenu data guru, maka akan tampil seperti contoh gambar di samping ini ya teman-teman. Lalu ini untuk mengedit gelar masing-masing guru ya teman-teman. Nah, ini sama untuk mengedit. Jika sudah selesai, lalu pilih simpan untuk menyimpan data teman-teman. Lalu ini untuk data mengelola data PD, ini sama teman-teman. Mengelola data PD, nah ini jika ada perubahan bisa diedit. Nah, setelah selesai kita bisa klik simpan dan menyimpan data ya teman-teman. Lalu mengelola data kelas atau rombel, nah ini sudah ada. Nah, ini mengelola data kelas ini sama, untuk menghapus anggota dilakukan dengan cara klik hapus, kemudian akan muncul notifikasi klik OK untuk menghapus atau cancel untuk membatalkan ya teman-teman. Jika ada untuk menghapus anggota atau membatalkan ya teman-teman. Lalu mengelola data mata pelajaran. Nah, di sini untuk mengubah nama singkat masing-masing mata pelajaran, klik tombol edit nama singkat, kemudian pada jendela nama singkat isikan nama singkat masing-masing mapel. Nah, maksimal 20 karakter. Klik simpan perubahan untuk menyimpan data teman-teman. Nah, di sini ini sudah dicontohkan teman-teman. Lalu mengelola data pembelajaran. Nah, untuk melihat data mata pembelajaran, klik menu data referensi Dapodik, pilih sub menu data pembelajaran, maka akan tampil seperti contoh pada gambar di samping ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu mengelola data ekstrakurikuler. Nah, untuk melihat data ekstrakurikuler, klik menu data referensi Dapodik, pilih submenu data ekstrakurikuler, maka akan tampil seperti contoh pada gambar di samping teman-teman. Nah, di sini untuk menu ekstrakurikulernya teman-teman. Lalu mengubah logo. Nah, di sini untuk mengubah logo, klik menu data referensi lokal, pilih submenu edit logo. Setelah muncul menu ubah dan unggah logo sekolah, klik hapus terlebih dahulu. Setelah itu baru klik save file. Save file dilanjutkan dengan memilih file logo sekolah dan diakhiri dengan simpan ya teman-teman. Nah, di sini untuk contohnya teman-teman. Lalu mengelola data pelajaran muatan sekolah. Nah, ini untuk mengelola data mata pelajaran lokal, klik menu data referensi lokal, pilih submenu mapel muatan sekolah, maka akan tampil seperti contoh pada gambar di samping. Untuk menambahkan mata pelajaran, klik tombol tambah mapel muatan sekolah. Nah, pada nama mata pelajaran silakan dipilih nama mapel yang akan ditambahkan. Pada nama ringkas, isikan nama singkat mapel tersebut. Lalu untuk tujuan header atau legger, nah, selanjutnya klik simpan ya teman-teman. Nah, di sini
sudah ada contohnya teman-teman. Nah, menambah data pembelajaran muatan lokal ya, di sini pada gambar sudah dicontohkan. Lalu atur pembelajaran. Nah, di sini untuk atur pembelajaran untuk dilakukan dengan cara klik menu data referensi lokal, kemudian pilih submenu atur pembelajaran, pilih kelas, data mata pelajaran, dan guru yang mengajar akan ditampilkan. Nah, klik simpan untuk menyimpan data ya teman-teman. Nah, setelah itu mapping mapel. Nanti sudah ada contohnya, ini untuk mengurutkan nama-nama mapel ya teman-teman. Setelah itu klik simpan untuk menyimpan data ya teman-teman. Nah, di sini untuk profil pelajar Pancasila. Nah, data referensi profil pelajar Pancasila ditujukan sebagai acuan wali kelas dalam mengisi capaian sikap PD ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada, ini bisa diedit ya teman-teman. Lalu kompetensi dasar atau KD, untuk data kompetensi dasar atau KD ditampilkan sebagai referensi data yang akan dijadikan tujuan pembelajarannya. Nah, ini untuk data kompetensi dasarnya teman-teman. Nah, di sini sudah dicontohkan, ini bisa diedit dan disimpan ya teman-teman. Nah, itu keterlaksanaan penilaian, ini juga sudah dicontohkan teman-teman, satuan penilaian. Nah, di sini juga sudah dicontohkan. Nah, untuk menilai status penilaian oleh guru, klik menu hasil pengelolaan nilai, pilih submenu status penilaian, kemudian pilih salah satu kelas. Hasilnya seperti di samping. Nah, untuk warna hijau menjelaskan bahwa penilaian sudah dilakukan untuk semua PD. Lalu warna merah menjelaskan bahwa penilaian belum dilakukan ya teman-teman. Lalu untuk tampilan persentase menjelaskan jumlah yang sudah dinilai dibandingkan dengan jumlah seluruh PD di rombel tersebut ya teman-teman. Nah, ini untuk pengelolaan nilai. Nah, setelah itu ini untuk nilai rapat semester. Untuk nilai rapat semester, klik menu hasil pengelolaan nilai, submenu nilai rapat semester, kemudian pilih salah satu kelas untuk mata pelajaran. Hasilnya seperti di samping ini ya teman-teman. Lalu grafik, ini grafik nilai. Nah, rekap kehadiran ya teman-teman. Mengelola tanggal cetak rapot ya teman-teman. Nah, untuk mengelola tanggal rapot, klik menu input tanggal rapot, kemudian klik tambah tanggal rapot, isi tempat dan tanggal penerbitan pada kolom yang disediakan. Kemudian klik simpan, klik hapus untuk menghapus data tanggal rapot jika terjadi kesalahan. Nah, klik edit untuk memperbaiki data tanggal yang telah diinputkan. Untuk menambah data tanggal cetak rapot, klik tambah tanggal ya. Ini contohnya ya teman-teman. Lalu mengelola reger, lalu cetak rapot dan laporan. Nah, cetak hasil. Nah, setelah itu cetak hasil pelengkap rapot ya teman-teman. Oke, setelah itu kirim nilai ke Dapodik ya teman-teman. Nah, di sini gambarnya. Setelah itu cek nilai yang terkirim di Dapodik teman-teman. Nah, di sini setelah itu backup data. Nah, ini backup data untuk aplikasi e-rapot ya teman-teman. Apabila ada permasalahan atau trouble, nah untuk backup data lebih aman, nanti apabila ada permasalahan bisa di restore kembali ya teman-teman. Ini untuk backup datanya. Nah, setelah itu ini untuk restore data ya teman-teman, restore data aplikasi e-rapot kurikulum 13 ya teman-teman. Nah, setelah itu keluar aplikasi teman-teman. Ya, oke teman-teman, sekian dulu untuk panduan singkat manual tentang penggunaan aplikasi e-rapot kurikulum 13 versi 2022.1 sudah selesai. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, di sini untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru menonton video ini, dukung dan support terus channel ini biar tambah maju dan berkembang lagi, yaitu dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Karena subscribe ini sangat-sangat gratis, tidak dipungut biaya. Jadi bagi teman-teman yang belum, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Bagikan ke teman, saudara, kerabat, dan mensos kalian. Tentunya aktifkan terus ikon tanda loncengnya biar nanti tahu informasi-informasi atau video-video berikut dari saya teman-teman. Nah, sekian teman-teman. Jika ada kata-kata saya yang salah dalam pembuatan video tutorial ini, saya Adiran Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.